Miswa edisi ulang tahun. Ini ala aku ya. Aku buat khusus untuk ulang tahunku. Hai, selamat pagi guys. Hari ini saya akan memasak miswa. Karena saya lagi berulang tahun. Jadi saya akan masak miswa buat saya dan keluarga. Miswa yang akan saya masak ini mungkin akan berbeda dengan miswa-miswa kebanyakan yang dimasak oleh teman-teman ya. Karena saya ingin memasak miswanya terpisah. Jadi miswa saya rebus, saya pisahkan kuahnya sendiri, untuk isian miswanya sendiri, terus sayurnya sendiri. Jadi supaya nggak bingung ya, saya akan bagi masakan hari ini menjadi 4 tahap. Yang pertama, kita akan menumis daging-daging ini untuk isian miswanya. Saya perkenalkan satu persatu ya. Untuk isian miswa, kita hanya membutuhkan bawang putih yang sudah saya cincang halus. Terus ini saya pakai jamur shiitake yang sudah saya rendam 30 menit. Kemudian saya iris tipis-tipis seperti ini. Begini ya, ini jamur shiitake keringnya, keras. Nah, ini kita rendam dulu 30 menit. Kemudian kita cuci, bilas. Baru bisa dipotong tipis-tipis seperti ini dan menjadi lembut. Ya. Direndam air biasa saja, bukan air panas. Jadi air suhu ruangan aja ya. Selanjutnya ada udang kupas ukuran kecil dan bakwan yang kita iris tipis-tipis. Dan bumbu yang dibutuhkan hanya garam, gula, lada, penyedap, dan saus tiram. Tahapan kedua, nanti saya akan merebus si sayur ini. Kita rebus saja ya. Ini opsional ya. Misalnya mau diganti sawi biasa juga boleh, mau diganti apa toge juga boleh, gambas atau oyong juga boleh, apapun ya. Cuman saya kepingin pakai ini sawi daging ya mungkin namanya. Nah, ini langkah kedua, kita hanya merebusnya. Langkah ketiga, nanti saya akan merebus si miswa ini. Kemudian saya tiriskan dan saya letakkan, saya sajikan terpisah. Langkah keempat, saya akan membuat kuahnya. Dan ini juga akan saya pisah nanti ya, terpisah. Kuahnya hanya membutuhkan bumbu. Ini ada batangnya, daun bawang, terus sama bawang putih saya geprek gitu aja nih. Terus dibumbuin garam, gula, lada, dan penyedap. Terus tambah minyak wijen, sudah itu aja. Oke ya, sekarang kita akan ke proses yang pertama, menumis daging isian untuk miswanya. Oke, saya panaskan dulu kompornya ya. Oke, ini penggorengannya sudah panas. Saya beri minyak sedikit untuk menumis bawang putihnya. Kita tumis sampai wangi. Oh iya, untuk isian dari miswa ini bebas ya, bisa pakai apa aja. Ini kan saya pakai udang, misalnya ada cumi, boleh pakai cumi. Kalau pakai cumi dikasih jahe sedikit ya. Terus misalnya punya ini kan bakwan, kalau punya bola ikan, boleh pakai bola ikan atau apa aja yang disukain ya. Ini sudah harum. Kalau punya daging ayam juga boleh, daging ayam. Ini udangnya saya masukkan dulu. Setelah udang kita masukkan bakwannya.
Kita tumis supaya si udang dan si bakwannya lebih matang, supaya si udangnya matang. Kemudian langsung kita masukkan si jamur shiitakenya, kita tumis lagi. Kalau si udangnya sudah matang, nanti langsung kita bumbui dengan saus tiram ya. Sekarang saya akan bumbui dengan saus tiram. Selanjutnya saya beli garam, gula, lada, takaran dari bumbu kira-kira ya guys, sesuai selera. Ini penyedap, saya pakai totole jamur. Terus kita aduk-aduk rata dan kita beri sedikit air ya, air panas. Saya beri air panas ya. Bagi yang mau menambahkan kecap asin atau kecap manis boleh, cuman saya nggak mau warnanya nanti terlalu gelap, jadi saya lebih suka yang begini ya. Jadi warnanya cuman dapat dari saus tiramnya aja. Kalau yang suka nambahin kecap manis, kecap asin nggak masalah, tambahin aja. Kita biarkan sebentar, kita tutup ya supaya matangnya merata. Sudah pas banget guys. Saya matikan ya. Ini sudah matang, saya akan sajikan di sini. Tara, ini daging isian untuk miswanya sudah matang. Kita sisihkan dulu ya. Tahap berikutnya yang akan kita lakukan adalah tahap kedua. Kita akan merebus sayur ini ya. Ini airnya sudah mendidih. Nah, kita akan masukkan sayurnya. Ini dalam rebus sayur saya nggak beri garam ya. Ini kita nggak rebus lama-lama ya, nanti rusak sayurnya kalau terlalu lama. Oke, ini sayurnya sudah cukup. Akan saya angkat, saya tiriskan, akan saya sajikan di sini. Nah, setelah ini kita akan melakukan tahapan ketiga, yaitu merebus si miswanya ya. Miswanya kita rebus di air bekas rebusan sayur ini aja nggak apa-apa. Ini kan ada sari-sarinya dari sayur, kaldunya dari sayur, biar diserap sekalian dengan miswanya ya. Nggak masalah, pokoknya sayurnya bersih, tadi kita sudah cuci. Untuk miswa merebusnya saya perlu tambahkan minyak di dalam airnya supaya nggak lengket. Terus kalau garam nggak perlu ya, karena miswanya sendiri itu sudah ada rasa asin, jadi nggak perlu ditambah garam. Terus kita masukkan miswanya. Nah, gitu aja. Untuk berapa lama miswanya kita rebus, kita bisa baca di kemasannya ya. Oke guys, ini miswanya sudah matang. Saya matikan dulu. Saya akan tiriskan dulu ya. Nah, setelah miswanya kita tiriskan, jangan lupa diberi minyak wijen supaya wangi, delicious, dan nggak lengket ya. Bagi yang suka banyak minyak wijen bisa diberi lebih banyak ya, karena aromanya akan wangi sekali kena minyak wijen ya. Oke, harum. Sekarang kita akan melakukan tahapan keempat, membuat kuah dari si miswa. Nah, ini kita sudah selesai 3 tahap dari proses memasak kita hari ini. Ini yang pertama, daging untuk isian miswanya. Tahap
tahapan kedua sawi yang kita rebus tadi ya. Tahapan ketiga, ini miswanya juga sudah saya rebus. Nah sekarang step terakhir, tahapan terakhir, kita akan membuat kuahnya. Ini saya lagi mendidihkan air. Kita tunggu sebentar ya. Nah ini airnya sudah mendidih. Kita akan masukkan bawang putih yang sudah kita geprek ini ya. Terus kita akan bumbuin. Dan ini nanti terakhir waktu kita mau angkat aja ya. Kita akan membumbui dengan garam, gula, ini lada, terus ini penyedap jamur, dan terakhir kita akan koreksi. Sekarang kita akan koreksi rasanya dulu. Masih kurang asin, saya tambahkan garam. Masih kurang manisnya juga, saya tambahkan gula lagi. Saya tambahkan sedikit penyedap lagi. Saya koreksi. Membuat kuahnya sangat mudah, jadi nggak ribet. Nah ini sudah pas banget. Sekarang kalau sudah pas, kita masukkan tangkainya daun bawang biar wangi dan biar sedap. Terus langkah terakhir, kita akan tambahkan minyak wijen. Ini yang paling enak. Oke, sudah selesai. Semudah ini guys membuatnya. Oke ya, saya sajikan dulu. Tunggu mendidih sebentar, terus kita sajikan. Oke, sudah mendidih, saya matikan untuk saya sajikan. Tara, completely done. Semuanya sudah selesai. Nah, inilah miswa ala aku. Pertama tadi kita membuat daging isian miswa. Setelah itu kita merebus si sayurnya. Setelah sayurnya kita rebus, miswanya kita rebus, dan terakhir kuahnya. Oke, ini saya juga punya siomay. Sekarang saya akan sajikan untuk makanan ulang tahun saya. Begini cara menyajikannya. Saya akan ambil sedikit. Ini miswa ini konon sejarahnya kalau orang Tionghoa bilang ulang tahun supaya panjang umur, kita harus makan sesuatu yang panjang seperti mie, miswa gitu ya. Berharap panjang umur, panjang rezeki, sehat, makmur. Jadi nggak ada salahnya kita ikutin. Ini saya siapkan untuk makan saya ya. Setelah ini saya akan menambahkan dengan sayur mayur. Supaya sehat. Setelah itu saya akan tambahkan dengan daging-dagingnya. Ini yang memberi rasa dari keseluruhan miswanya ya. Tapi dari mie-nya miswa sendiri itu sudah ada rasa asinnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan siomay. Dan tidak lupa, saya hampir lupa tadi, harus ada telur bulat ya, telur kemakmuran. Oke, seperti ini penyajiannya. Untuk menambah nikmat rasa dari miswanya, saya akan tambahkan dengan bawang goreng. Nyus. Nah, seperti ini. Terakhir kita akan beri kuah. Seperti ini.
Kita aduk dulu dan kita siram kuahnya. Wow, so yummy. Yes. Seperti inilah miswa ala aku. Gampang ya membuatnya, cuman kita bagi menjadi 4 step. Jadi nggak sulit sama sekali. Mudah, tapi rasanya luar biasa. Ini enak guys. Makanan yang sehat ya. Sedikit minyak, nggak goreng-goreng. Terus berkhasiat dan kita percayai sebagai sesuatu yang baik. Jadi nggak ada salahnya kita lakukan setiap kali kita berulang tahun ya. Kalau suka dengan cara saya memasak dan resep saya ini, terus support saya ya dengan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman ya, supaya semua yang pingin mencobanya bisa membuatnya sendiri di rumah. Thank you for watching ya guys, semoga bermanfaat. Bye bye. Happy birthday to me. Nah, beginilah hasilnya miswa ulang tahun buatan saya. Ini keuntungan dari kita pisah-pisah seperti ini adalah miswanya nggak nyenyek ya, nggak lembek ya. Jadi tetap teksturnya bagus seperti ini meskipun sudah kita rendam kuah. Kalau langsung kita masak dengan kuah panas dan kita campur semuanya, miswanya ini akan melanjutkan proses pematangannya. Sehingga kalau kita mau makan, itu airnya terserap semua habis dan miswanya mengembang dan membesar. Jadinya miswanya jadi lembek, nyenyek dan gak enak. Kalau ini kan kuahnya tetap banyak dan miswanya sudah nggak menyerap kuah lagi. Karena setelah kita merebus miswa, tadi kita tiriskan dan kita biarkan sejenak. Oke, begitu tipsnya untuk masakan miswa. Thank you ya guys.